Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat semuanya. Minggu lalu kita telah belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sistem reproduksi tumbuhan meliputi secara generatif dan vegetatif. Generatif meliputi bunga dan biji, sedangkan vegetatif meliputi stek, populasi, berunduk, dan lain-lain. Sedangkan sistem reproduksi pada hewan meliputi cara aseksual dan seksual. Aseksual yang dikenal dengan tidak kawin dan seksual adalah cara kawin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penerapan teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu mendeskripsikan penerapan teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Teknologi reproduksi diciptakan untuk menghasilkan keturunan atau organisme baru secara lebih cepat, unggul, dan modern. Teknologi reproduksi merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan menggunakan beberapa peralatan tertentu yang mempunyai sifat dan karakter lebih baik dari induknya secara lebih cepat dan efisien. Perkembangan teknologi telah ikut mempengaruhi teknik reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Sistem reproduksi tumbuhan dan hewan sekarang tidak lagi hanya dilakukan secara alamiah saja, akan tetapi sudah melibatkan bantuan teknologi. Melalui teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini akan diperoleh individu baru yang memiliki kualitas yang lebih baik dari induknya dalam waktu yang relatif cepat dengan biaya yang murah. Teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama yang terkait dengan bahan makanan. Selain itu, teknologi reproduksi juga dikembangkan untuk melestarikan plasma nutfah, khususnya pada hewan atau tumbuhan yang mengalami kepunahan. Berikut ini adalah beberapa teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, beserta contohnya, yaitu yang pertama, ini adalah hidroponik, yang kedua adalah kultur jaringan, yang ketiga adalah cloning, yang keempat adalah inseminasi buatan. Anak-anakku sekalian, mungkin ada beberapa istilah yang sudah dikenal oleh kalian. Untuk itu, Bapak akan menjelaskan secara rinci tentang penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik merupakan teknik perkembangbiakan tanaman yang tidak menggunakan media tanah, akan tetapi menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Media pengganti tanah pada budidaya tanaman secara hidroponik dapat berupa pasir, batu apung, arang sekam, air, dan batu sungai. Beberapa jenis sayuran yang sudah berhasil dibudidayakan secara hidroponik adalah tomat, paprika, selada, mentimun, sawi, kangkung, dan bayam. Di sini Bapak kasih contoh pada tanaman buah, yaitu adalah stroberi. Pada penerapan teknologi hidroponik, yaitu kita harus membangun suatu sistem pengairan, karena di sini adalah
media yang digunakan adalah hidro atau air, maka di sini adalah untuk mengalirkan air yang berisi tentang nutrisi. Nah, sistem ini biasanya harganya relatif lebih murah. Dengan sekali kita pasang seperti ini, dapat dipakai untuk selamanya. Karena bahan-bahannya juga ada di sekitar kita. Yaitu kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah upaya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil bagian tubuh tumbuhan, misalnya sel, jaringan, atau organ, meliputi akar, batang, maupun pada daun. Bagian tumbuhan yang diambil tersebut kemudian ditumbuhkan pada kondisi steril di dalam medium yang mengandung nutrisi dan hormon pertumbuhan. Biasanya yang digunakan adalah ZPT. Bagian tumbuhan yang ditanam secara kultur jaringan ini akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman utuh dengan organ yang lengkap. Di sini Bapak menampilkan suatu artikel tentang metode kultur jaringan yang diterapkan pada kelapa kopior. Kelapa kopior ini adalah kelapa yang endospermnya atau yang putih ini atau yang kita buat santan atau dawegannya ini luruh ya atau hancur. Jadi embrio endosperm ini sebenarnya digunakan untuk cadangan makanan. Jadi kalau endospermnya ini hancur, maka embrio ini tidak dapat hidup karena cadangan makanannya tidak ada. Maka kalau kelapa kopior ditanam secara normal, jika endospermnya hancur, maka dia akan busuk buah kelapanya. Oleh Profesor Sisunandar, ini beliau adalah profesor sekarang, berasal dari dosen UMP. Dia mengambil embrio kelapa yang kecil ini, kemudian ditanam secara in vitro dengan metode kultur jaringan. Jadi embrio ini dikecambahkan, kemudian menggunakan bahan-bahan Murasig & Skog MS, kemudian ditanam di lab. Ini adalah proses pertumbuhannya. Sedangkan yang ini beliau adalah memperlihatkan hasil tanaman beliau pada kelapa kopior yang sudah ditanam pada lahan. Ini menjadi program unggulan pada proyek perkebunan kelapa di Banyumas. Ini adalah cloning. Cloning adalah teknik reproduksi untuk menghasilkan organisme baru yang secara genetis memiliki kesamaan dengan induknya. Konsep cloning didasarkan pada sifat totipotensi yang dimiliki setiap makhluk hidup, di mana setiap sel penyusun tubuh makhluk hidup memiliki kemampuan membentuk spesies baru. Spesies baru hasil cloning dinamakan klon, sehingga klon dapat diartikan sebagai organisme yang mempunyai rangkaian kromosom sama dan identik dengan induknya. Klon diciptakan dari proses yang disebut dengan transfer inti somatik. Sel somatik terdapat pada semua sel tubuh. Mekanisme cloning dimulai dari inti sel somatik yang dimasukkan ke dalam sel telur yang tidak dibuahi dan sudah dihapus inti selnya. Telur dengan inti somatik tersebut akan dijaga sampai terbentuk embrio. Embrio selanjutnya akan ditempatkan ke dalam induk pengganti dan berkembang di dalam induk tersebut. 4. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kita kenal dengan kawin suntik merupakan proses memasukkan cairan sperma dari hewan pejantan unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Alat yang digunakan berupa suntikan atau GAN untuk memasukkan spermatozoa ke dalam uterus hewan betina. Menggunakan suntikan tersebut agar terjadi pembuahan dan kehamilan atau bunting. Tujuan inseminasi buatan adalah untuk memperbaiki mutu genetika hewan ternak dengan mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara luas dengan jangka waktu yang lama. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini tentang penerapan teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang pertama, adanya penerapan teknologi dari ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi. Yang kedua, membutuhkan bantuan manusia. Yang ketiga,
untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang penerapan teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan menghubungi nomor WA Bapak atau menghubungi melalui WhatsApp grup kelas. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian membaca tentang pewarisan sifat makhluk hidup atau hereditas. Pesan dari Bapak, selama pandemi COVID-19, jaga jarak, selalu memakai masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas, menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.